podcast Selepas Senja atau Selepas Senja Podcast. Enakan apa ya? Suka-suka lo deh, mau podcastnya di depan atau podcastnya di belakang. Yang penting Selepas Senja aja namanya. Gue Elis Leons, saya Elis Leons, aku Elis Leons. Lebih enak apa sih dengernya gue aja kali ya biar lebih santai. Gue rencananya mau posting podcast ini seminggu sekali. Baru rencananya sih seminggu sekali di akhir minggu. Cuman waktu itu tuh gue lagi ngobrol sama temen gue dan lagi ngobrolin sih baru baru ngobrol-ngobrol. Gue pengen bikin podcast nih. Rencananya sih mau gue posting seminggu sekali gitu kan. Terus eh, hari apa? Di weekend lah gitu. Terus dia tuh bilang sama gue jangan jangan di weekend lagi, soalnya gue kalau misalnya download podcast gitu tuh biasanya gue buat nemenin nyetir atau di perjalanan lah gitu kan, atau enggak sambil gue dengerin sambil kerja. Oh gitu ya. Tapi gue nggak tahu juga kalau kalau menurut lo lebih enak di posting di hari apa sih? Di hari Senin kah? Atau di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Lebih enak di hari apa ya? Ya pokoknya kalau misalnya lo ada masukan, enakan di hari apa nih gitu kan? Lo bisa di komen aja, nanti gue baca. eh Pasti gue baca sih kalau ada komen. Em, Apalagi ya? Ya, siapa tahu misalnya kan lu butuh alternatif lain yang bisa nemenin lu lagi beraktivitas gitu. Apalagi nyetir daripada ngeliatin jalanan yang macet atau mau naik komuter gitu kan. Atau naik bis atau apa sambil dengerin gitu, atau enggak lu lagi sambil jalan atau sambil lari atau sambil nge-gym atau sambil yoga gitu, ada kali ya yoga dengerin orang ngoceh yang ada gedubrak-gedubrak gitu. Ya pokoknya tolong dikasih tahu aja gue harus enakan gimana ya, enakan gimana, soalnya gue ini kan baru pertama kali, jadi gue masih ini baru pertama kali dan masih masih gue masih ngeraba banget nih gitu bikin podcast ini. eh Gimananya, cuman kalau gue kebanyakan mikir-mikir ya gue nggak bikin-bikin podcastnya kali ya, dan lebih enak sambil jalan aja. Terus apalagi ya, gue sih rencananya di podcast ini juga pengennya sih ya ngobrol-ngobrol ringan lah ya. Obrolan ringan, gue nggak mau yang berat-berat deh, obrolan ringan aja, apa yang lewat di kepala gue aja nanti gue ngobrolin ke lo. Ya pokoknya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Salah ya? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya pokoknya gitu deh. Apalah pokoknya. Tuh kan, itu salah satu bukti lagi kalau nilai bahasa Indonesia gue tuh runyam gitu. Soalnya tuh aduh kusut banget deh gue tuh, bahasa bahasa Indonesia tuh udah, jangankan jangankan di masalah pantun atau sajak atau kata hiasan apa segala macem, tata bahasa aja gue tuh berantakan banget gitu. Makanya gue musuhan banget gue sama sama guru bahasa Indonesia gue dulu. Bahasa Indonesia aja berantakan, apalagi bahasa yang lain-lain gitu kan. Ya modal nekat deh gue bikin podcast begini. Udah bahasa Indonesianya nggak bener gitu kan, terus bikin podcast lagi pakai bahasa Indonesia pula. Aduh, biarin aja, sekalian belajar. Ya pokoknya gue pengen bikin podcast ini aja. Terima aja deh loh. Jangan banyak omong. Ya pokoknya apalagi ya, gue pengen bikin podcast ini isinya obrolan obrolan ringan. Terus apa ya, eh perlu nggak dimasukin tips-tips gitu atau info-info, ramalan bintang. Penting nggak sih? Tapi nggak tahu ya, kalau misalnya siapa tahu gitu kan,
lo bilang atau nggak apa-apa deh masukin aja tuh ramalan bintang gitu kan. Siapa tahu di antara lo tuh ada yang doyan gitu dibaca-bacain. Ramalan bintang Capricorn. Hari 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 ini, hari Minggu ini, kamu akan pergi ke suatu tempat dan akan mendapatkan sesuatu gitu. Nggak jelas, nggak spesifik gitu, pokoknya yang general aja. Pasti gitu deh, pasti kejadian gitu kan. Tapi ya nggak tahu kalau misalnya lo ya nggak apa-apa deh bacain aja gitu, apa kayak ramalan bintang kayak ramalan cuaca kayak ramalan jodoh, gimana gue taunya coba. Aduh, ini rencananya bikin rubrik tapi nggak jadi. Gue sekarang mau kenalan dulu ah. Gue mau kenalan sama lo. Nama gue Elis. Nama kamu siapa? Gitu. Eh, Kenapa sih gue bikin podcast gitu kan? Ada nggak ya nanya ya kira-kira? Kenapa sih lo bikin podcast? Lo nggak ada kerjaan ya? Atau lo nggak ada kerjaan atau lo nggak ada teman ngobrol gitu? Ya, pernyataan itu sih antara benar dan tidak benar gitu ya. Kalau dibilang nggak ada teman ngobrol, ya ada lah. Cuman soalnya gue tuh dalam seminggu kan kadang-kadang kita lagi kerja atau lagi ngapain gitu ya sehari-hari. Kadang tuh untuk ngomong-ngomong kayak begini tuh, ngomongin apa yang ada di kepala lo tuh nggak sempet gitu. Dan gue kalau di siang hari ada aktivitas, malam juga ada aktivitas, terus kapan dong lo istirahatnya? Kalau sempat gitu kan. Nggak tahu ya, gue dari dulu tuh nggak doyan tidur. Ya doyan sih kalau udah ngantuk banget tuh baru tidur gitu. Ya, mestinya kan eh, ada ya orang kalau dia makan selagi lapar, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang gitu. Mungkin tidur juga gitu ya. Tidurlah sebelum ngantuk, bangun sebelum seger. Terusin aja, terusin. Ya pokoknya gitu deh. Eh, gue pokoknya apa ya? Gue tuh mau ngomongin apa sih? Tadi tuh sebenarnya awalnya apa sih yang pengen gue omongin tuh apa gitu kan? Gue tuh bikin podcast kenapa? Kenapa gue bikin podcast? Jadi ceritanya tuh waktu itu tuh gue pas malam-malam gue tuh lagi ngobrol sama laki gue. Lebih tepatnya sih gue kali ya yang ngomong sama dia. Soalnya laki gue tuh orangnya agak pendiam, nggak banyak ngomong gitu. Jadi yang banyak ngomong tuh gue. Kita saling melengkapi. Pokoknya waktu itu tuh anak-anak udah tidur dan laki gue tuh lagi kerja, lagi gambar, dan gue lagi nggak ngapa-ngapain. Dan biasanya kalau gue lagi nggak ngapa-ngapain tuh gue ngoceh gitu. Dan gue kalau ngoceh tuh bisa dari A sampai Z. Dari masalah dapur gue tuh bisa pindah benua dan berujung di Gedung Putih. Dan gue tuh ngebahas tuh segala macem, gue bahas gitu kan, dari bumbu dapur, merica, apalah segala macem gitu ya. Tips trik, terus bisa ke teknologi apa gitu yang gue lihat gitu kan. Dan gue bisa ngomong, dan gue tuh suka ngebahas film, ngebahas apa sampai ke anggaran HPBD. Panjang deh pokoknya, segala dunia gue urusin gitu. Terus udah gitu biasanya di tengah-tengah pembicaraan itu gue tuh juga suka dengerin dia hasil kerjaan gue. Jadi gue kerja di musik dan gue kalau lagi ngobrol-ngobrol gue juga suka minta dia nge-review kerjaan gue gitu. Dia juga sih kalau misalnya dia lagi habis gambar buat orang atau dia habis kerjain musik buat orang, dia juga ya pokoknya kita saling nge-review lah, nge-review kerjaan masing-masing. Terus habis pembicaraan itu dia ngomong sama gue, kenapa sih kamu kok nggak mau bikin sesuatu gitu ya yang bisa ngerangkum hal-hal yang lu suka gitu kan. Lu suka ngobrol, lu suka ngomong, dan lu suka bikin musik gitu kan.
maksud dia kali, lo kan cerewet gitu ya. Terus udah gitu gue bilang apa bikin radio gitu. Terus dia bilang ya why not, lo kan juga suka ya mungkin kayak podcast gitu kan. Itu kan bisa lo bikin jadi satu gitu loh, apa yang lo itu kan hal-hal yang lu suka lah gitu kan. Terus gue nanya sama dia, terus siapa yang mau dengerin? Terus dia ngomong sama gue, ya kalau misalnya lo musingin pertanyaan itu sih lo nggak bakal kemana-mana sih akhirnya, dia bilang gitu. Emang sih bener bener banget gitu. Gue ini pengalaman gue. Mungkin ada di antara lo yang juga punya pengalaman sama. Gue tuh dulu, bukan dulu deh, gue masih loh sampai sekarang. Gue sering nulis dan eh gue sering nulis dan gue nggak pernah publish tulisan gue. Gue nulis panjang lebar gitu ya. Terus kadang-kadang laki gue kalau ngelihat gue kayak gitu, weh lagi nulis apa tuh gitu. Iya, gue nulis panjang lebar dan gue save aja. Dan gue biarin aja gitu loh, gue save. Terus abis itu kadang-kadang gue baca lagi dan enggak ah gitu. Gue aja bisa nggak setuju loh sama tulisan gue. Jadinya kayak bikin diary tapi di dalam WordPress gitu kan, dan nggak pernah dipublish sama sekali. Udah hancur banget deh. Terus udah gitu ya itu gitu loh. eh Lu nggak bakal kemana-mana kalau misalnya kayak penulis blog juga, kalau misalnya eh siapa yang mau baca ya, ya mereka nggak bakal posting dan nggak, ya siapa coba yang mau posting, tapi kan ya tetap mereka tetap bikin blog, tetap bikin vlog, tetap bikin hal-hal itu dan mereka nggak peduli gitu. Dan lu juga dulu pernah lo ngomong kayak gitu. Dia tuh ngingetin gue lagi. Jadi 7 tahun yang lalu pas gue mutusin untuk berhenti kerja, karena gue dulu sempat sekitar 8-9 tahun gue tuh eh, berhenti main musik. Dan gue abis merit tuh gue bener-bener kerja gitu ya, yang kerjaan gue juga yang 24/7 gitu ya, bener-bener yang kayak McDonald ya. Yang nggak ada waktu untuk apalah, pokoknya bener-bener yang kerja terus lama. Gila lu, gue tuh kerjaan gue tuh kadang-kadang nggak tidur apa segala, wah pokoknya gile deh gitu. Kayak nggak punya kehidupan gitu gue. Terus pokoknya ya eh sampai akhirnya gue berhenti dan gue eh, coba lagi bikin musik. Dan selama setahun itu gue bikin musik, gue kolaborasi sama orang, gue jamming, gue posting hasil kerjaan gue, hasil musik gue. Dan awalnya memang gue punya pikiran itu, siapa ya yang bakal dengerin gitu. Dan nggak cuman itu sih, kadang-kadang gue juga denger gitu ya, omongan orang yang kenal sama gue gitu, atau ya teman gue gitu ya, yang melihat gue men-share lagu gue apa segala macam, itu kadang-kadang ada gitu loh komentar yang agak bikin ada. Karena kadang-kadang orang eh, mungkin punya kesulitan untuk mengapresiasi karya seseorang eh, karena kita tidak terlihat di eh, media-media gitu ya, kayak lu nggak pernah ada di TV, nggak pernah ada di radio, nggak pernah ada di majalah, koran apa segala macem. eh dan lu nggak pernah apa ya, nggak pernah dapat penghargaan apa atau sering manggung dan segala macem gitu. Tapi gue karena saat itu bener-bener gue lagi mulai lagi ngelakuin hal yang gue suka gitu, karena udah selama berapa 8 tahun gue stop sama sekali dan gue balik lagi ke musik. Rasanya tuh kangen dan itu semua tuh bikin gue tuh nggak peduli gitu sama itu semua. Dan waktu gue mulai, gue nggak terlalu mikir macem-macem, gue nggak terlalu mikir yang muluk-muluk, gue nggak terlalu ngoyo gitu. Jadi waktu saat itu tuh benar-benar gue cuma nikmatin aja, balik lagi ke musik, balik nyanyi lagi, melakukan hal yang udah lama banget nggak gue lakuin gitu, dan yang gue suka banget sebenarnya. Ya jadi gue bener-bener yang menikmati aja gitu loh. Gue ngejam sama orang lagi, gue
kolaborasi sama orang dan saat itu kan apa ya, karena gue melakukannya lewat internet jadi kayak mainan baru gitu loh buat gue. Karena dulu tuh gue bukan di bidang recording, dan begitu gue balik lagi bermusik, dan gue nggak gitu banyak punya waktu untuk manggung dan latihan di studio dan segala macemnya. Jadi gue cari cara lain gitu loh. Jadi gue banyak belajar mengenai hal-hal baru yang belum saat itu belum begitu familiar gitu loh sama gue. Dan selama setahun itulah gue berkeliling-keliling di situ gitu ya, banyakin koneksi dan segala macem, hingga akhirnya gue dapet kerjaan dan gue dapet klien. Dan sampai saat ini saat ini kira-kira udah sekitar 6 tahun gue kerja di musik melalui internet. Suami gue juga dulunya juga berawalnya juga dari internet kerjanya gitu. Dia duluan malah yang mulai gitu. Dulunya dia desain grafis, bukan dulunya aja, sampai sekarang juga sih. Dia di desain grafis, dia bikin website dan programmer juga. Terus dia juga kerja di musik juga dan digital art juga gitu loh. Sekarang banyak di hire untuk gambar gitu. Dan iya, jadi kita berdua tuh kerjanya tuh di internet gitu ya. Berkomunikasi dan mendapatkan klien juga dari internet. Berhubungan dengan klien kita juga lewat internet gitu. Jadi orang-orang yang tahu gitu ya pekerjaan kita tuh kadang-kadang tuh suka yang iya ya, bisa ya gitu kan, apa benar gitu. Iya, dan gue pengen banget berbagi pengalaman dan berbagi suka duka. Ya siapa tahu mungkin ada di antara kalian yang pengen tahu gitu kan ya, yang mungkin juga mau tahu gitu loh masalah beginian gitu. Tapi gue keep dulu kali ya buat episode berikutnya, karena kan kita masih kenalan gitu. Kita masih kenalan, gue tuh dari tadi tuh pengen ngomongin kenapa gue bikin podcast gitu kan. Kenapa kemana-mana ngomongnya. Iya pokoknya akhirnya dia bilang gitu loh, kenapa sih nggak lo ini, yang penting kan sekarang lo melakukan hal yang lo suka, udah nggak usah pikirin macem-macem gitu. Yang penting kan lo udah nyalurin hobi lo ngomong gitu kan, daripada ngerecokin gue. Kali ya pikirannya. Enggak. Ya nggak apa-apa deh, gue kasih libur deh tuh telinga. Kasian banget ya suami gue dengerin gue ngoceh aja. Hiburannya cuma itu aja tuh. Ya abis itu gue mulai banyak keliling-keliling. Walaupun gue udah sering denger podcast, tapi setelah pembicaraan itu gue jadi lebih pay attention lagi gitu ya, lebih cari tahu lagi mengenai podcast sampai akhirnya gue bikin podcast Selepas Senja ini. Kenapa sih namanya podcast Selepas Senja? Cuma nanti aja ya gue jelasinnya abis kita dengerin lagu gue. Soalnya gue gak berani pakai lagu orang, comot lagu orang, soalnya buntutnya tuh bisa panjang gitu loh, masalah copyright dan segala macam. Jadi mendingan gue puterin lagu gue dan semoga lo bisa menikmati. There's a light in every one of us. Don't you hide it, don't you run from it. Let it shine so bright. Let it lead your way. You just need to hear the voice. It's always inside you and always there all the time. Listen to your heart.
bersama gue Alice Leons dan masih bersama podcast Selepas Senja. Thank you banget yang udah ada di sini dan masih dengerin gue. Tadi tuh kita ngomongin apa ya terakhir? Kenapa namanya podcast Selepas Senja? Jadi waktu itu tuh gue tuh lagi coba-coba ngerekam gue ngoceh-ngoceh gitu deh. Gila ya, gue tuh sebelum finally bikin podcast yang sekarang lu dengerin tuh gue tuh latihan dulu loh. Niat banget ya gue. Gue niat banget. Terus udah gitu beda loh yang namanya rekaman nyanyi sama rekaman ngebacot tuh beda banget. Terus waktu lo ngobrol ada lawan bicara lo gitu ya, secara physically ada bersama lo, itu beda banget sama waktu lo ngomong di depan mic. Bukan berarti lo tuh bukan orang bener. Kamu bukan setan. Tapi kalau misalnya ada orang yang bersama lo di ruangan itu gitu ya, dan lo ngobrol gitu, lo kan dapet respon dan feedback gitu ya. Ya ada dua arah lah. Tapi kan saat gue rekaman untuk podcast ini, gue harus memvisualisasikan lo tuh ada depan gue gitu, dan gue ngobrol sama lo gitu. Walaupun dulu banget gitu ya, panjang banget dulunya. Dulu banget tuh gue pernah kerja sebagai penyiar dan reporter di salah satu radio swasta di kawasan Kebonjeruk, Jakarta. Aduh, suara gue udah berubah. Suaraku kini tak begitu gitu. Gue udah berapa kali kena akil balik. Udah operasi amandel bolak-balik. Jadinya suaranya udah berubah gitu kan. Dan walaupun itu gue pernah ngelakuin itu ya. Gue pernah jadi reporter dan penyiar gitu di radio itu, dan gue sempet juga jadi reporter berita di salah satu TV gitu. Tapi itu tuh udah 20 tahun yang lalu gitu loh, dan melakukan lagi setelah 20 tahun itu rasanya tuh sebuah dunia baru gitu. A whole new world. Dan rasanya tuh aneh gitu, aneh-aneh apa gitu ya. Tapi ya gitulah gitu ya. Dan gue saat itu tuh gue sambil mikir-mikir gitu, sambil mikir-mikir apa ya namanya ya, sambil aneh-aneh gitu, nyoba-nyoba tuh sambil mikir-mikir apa ya, gue mau nyebut podcast gue tuh pakai nama apa ya gitu. Dan saat itu gue ngerjain itu apa ya, sehabis senja, malam deh pokoknya. Apa tengah malam, apa dini hari gitu kan, apa pagi atau siang. Nggak jelas. Tapi nggak, karena jam produktif gue tuh biasanya memang malam hari gitu. Terus gue mikir-mikir apa ya namanya, apa tengah malam ya. Cuman gue coba gitu, podcast tengah malam. Terus kok konotasinya yang gue keluar dari otak gue saat gue mencoba menyebutkan itu gitu ya, podcast tengah malam. Ini podcast horor gitu. Ini teh podcast horor gitu. Atau ya podcast gitu kan, obrolan tengah malam gitu kan. Atau otak gue aja yang jorok. Apa sih ah. Terus udah gitu gue enggak, yang lain apa ya, podcast dini hari gitu. Cuman waktu gue mikir dini hari itu, gue tuh keinget gue tuh pernah denger atau gue pernah lihat ada gitu loh obrolan dini hari, cuma di mana gue lupa, jadi gue lewatin lagi. Terus apa lagi ya, podcast menjelang fajar gitu kan. Cuman waktu gue nyebut itu tuh rasanya tuh kayak zaman perang gitu. Serangan fajar gitu. Terus ada yang bawa bambu runcing gitu. Nggak, gue lewatin lagi. Apalagi ya, podcast pagi buta. Podcast pagi buta. Terus gue coba ngomong gitu. Halo,
halo, welcome to podcast Pagi Buta, gitu kan. Kok rasanya juga nggak enak ya, nyebutnya juga, dan di telinga gue juga yang nggak gitu. Terus apa ya, podcast menjelang pagi gitu, apa-apa. Dan akhirnya gue podcast selepas senja. Kok kayaknya syahdu gitu ya, romantis gitu. Nyebutinnya tuh enak gitu, dan di kuping gue juga enak. Nggak tahu di kuping lu, tapi di kuping gue enak gitu. Dan di mulut gue juga enak gitu nyebutinnya, walaupun suka keribet-ribet gitu karena banyak esnya. Dan akhirnya ya gue pakai podcast selepas senja aja gitu ya. Soalnya karena gue ngerjainnya malam hari, dan dari malam sampai ke pagi itu kan panjang ya. eh Maksudnya dari senja sampai pagi itu panjang gitu loh waktunya. Walaupun selepas senja lepasnya tuh udah kejauhan gitu, tapi ya sudahlah. eh yang penting gue enak nyebutnya dan enak didengarnya gitu. Jadi ya gue pakai podcast selepas senja gitu aja sih sebenarnya. Nggak ada yang lain-lain. Udah cuma segitu doang. Nggak ada maknanya, Bang. Ya udah deh, yain aja ya. Pokoknya ya bikin gue seneng ya sekali-sekali, yain aja deh pokoknya. Jangan terlalu banyak dipikirinnya, pokoknya podcast selepas senja. Pengalaman bikin podcast apa ya rasanya ya? Campur aduk antara bahagia, seneng. Bahagia seneng sama aja kayaknya. Bahagia terus apa ya? Bahagia, ada khawatir, ada takut, cemas, terkejut. Pokoknya campur-campur deh rasanya deh. Aduh, dari tadi juga gue sebelum bikin podcast ini, gue tuh sempet tuh bikin di notes gitu ya. eh, Poin-poin apa sih yang pengen gue bawain. Ternyata udah berantakan, udah kacau balau kemana-mana. Gue udah ngomonginnya tuh malang melintang, udah kemana-mana gitu. Jadi udah berantakan deh, udah nggak usah deh, nggak kepake lagi deh tuh poin-poin. Ya udah, kita kenalan dulu deh. Apa, perkenalan aja ya. Perkenalkan, nama saya adalah Alice gitu. Udah kayak anak SD, tau nggak? Ingat gak sih lu zaman SD gitu ya, kalau misalnya tahun ajaran baru gitu, di depan kelas gitu. Perkenalkan, nama saya siapa gitu kan. Dari SDN eh petang petang apa gimana sih? Dari SDN petang dibahas ya ampun. Enggak, iya pokoknya dari SDN petang apalah gitu ya, pokoknya petang berapa berapa petang gitu. Biasanya gimana sih nyebutnya? Dari SDN, gue penasaran, dari SDN 01 16 67. jadi nyebutin jadi nyebutin nomor, apa, nomor account gitu. Ya pokoknya gitu deh. Eh Gila kalau balik lagi ke masa SD itu ya. Kalau dulu tuh perkenalan gitu tuh lucu-lucu banget ya. Lucu nggak sih sebenarnya? Enggak ya, kayaknya biasa aja. Kalau inget zaman SD tuh gue jadi inget buku kenangan deh. Ada nggak ya di antara lo yang masih ngerasain kayak gue gitu, tuker-tukeran buku kenangan gitu kan? Ada nggak ya seangkatan sama gue yang dengerin saat ini gitu? Mudah-mudahan ada. Iya, jadi dulu tuh kita tuh suka tuker-tukeran buku kenangan. Bukan anak SD aja sih sebenarnya. Sampai SMA ya, masih 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 kok kita bikin buku kenangan. Soalnya itu kan untuk ngumpulin data-data dari teman sekelas, dari teman-teman kita deh satu angkatan gitu. Biasanya di aktif dilakukan itu pas kita udah mau menjelang mau lulusan gitu kan. Jadi bisa abis selesai tahun ajaran tuh masih bisa kontek-kontekan gitu. Ya terus udah gitu
Di buku kenangan tuh biasanya selain ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat, ada hobi, minuman kesukaan, makanan favorit gitu kan. Terus yang paling sensasional adalah moto hidup. Anak SD loh. Gue inget banget dulu waktu SD tuh udah ada tuh moto hidup, udah ada kata mutiara, kata kenangan, pesan kesan gitu kan. Dan kita tuh bikin sendiri ngarang. Ya kalau ada yang kurang kreatif paling ngambil dari sajak apa dari pantun. Itu fungsinya pelajaran bahasa Indonesia yang paling berguna buat gue gitu kan. Terus juga gitu biasanya selain itu terus kita apa ya, kita hias-hias, tempelin foto atau apa gitu ya. Terus gue suka lihat tuh, kalau dulu sih gue agak-agak males gitu bikinnya, cuman gue suka lihat banyak yang suka bikin eh jadi nama si yang punya buku ini di jejerin ke bawah gitu ya. Terus dari huruf-hurufnya tuh dibikin eh, kata-kata gitu, dibikin kalimat. Jadi kayak misalnya namanya yang punya buku namanya Ani gitu. Ani Arioke, Arioke, Arioke. Ya pokoknya misalnya gitu ya, yang punya buku kenangan tuh namanya Ani gitu kan. A titik dua, anaknya baik gitu kan. N, nakal tapi pintar gitu. I, eh I apa ya? Dia lucu gitu. Maksa ya. Iya, kalau misalnya yang punya buku namanya singkat gitu, masih antara 3 sampai 5 huruf tuh masih oke lah. Tapi kalau udah namanya Patricia siapa atau namanya Christina, Criselda, mateng aja lu jeberin itu namanya. Iya, dan itu tuh ada macam-macam gitu loh. Dan kita kita waktu saat itu tuh anak-anak saat itu di zaman itu gitu loh, mau spend time untuk berkreasi di situ gitu. Dan lu bayangin kalau misalnya dalam satu kelas itu ada 40 anak, ada 30 sampai 40 anak. Kita tuh harus ngisi sekitar 40 buku kan berarti. Dan eh, kebanyakan tuh mau beda gitu loh. Gue mengisi di bukunya si A dan si B dan si C tuh nggak sama gitu. Isinya sih maksudnya kayak nama dan segala macamnya mungkin sama ya, tapi kalau hiasan apa segala macam itu beda-beda. Dan nggak cuma anak perempuan doang, anak laki-laki juga ada gitu. Dan mereka juga mau gitu loh ngisi itu gitu loh, walaupun ada bisa kelihatan gitu ya bedanya. Kalau anak perempuan tuh warna-warni gitu, kalau anak laki-laki cuma tulisan aja, tulisan tangan. Ya tapi seru loh, apa namanya ya, ada lah lucu dan seninya dan apa ya, kenangannya tuh bisa bikin sampai sekarang pun masih bisa bikin ketawa gitu ya. Wow banget gitu dulu. Mungkin kalau anak sekarang tuh apa ya, tuker-tukeran sosmed ya, kayak Facebook atau Instagram, atau anak-anak SD tuh main Twitter nggak ya? Main ya kayaknya. Iya pokoknya eh tapi kalau anak gue kebetulan, karena anak gue laki-laki, atau mungkin anak gue aja yang nggak terlalu suka gitu ya main-main sosmed gitu. Soalnya waktu anak gue yang pertama itu lulus SD gitu ya, eh, dia tuh sempat gitu, mah aku udah boleh punya Facebook belum? Dan gue, ya udahlah, boleh boleh gitu kan. Tapi setelah itu tuh pas sudah dia habis bikin accountnya, terus dia minta gue untuk mama aja dia yang ngisi dan posting fotonya gitu. Terus, hah, kamu nggak mau nak bersosialisasi sendiri gitu kan? Tapi akhirnya ya gue, eh ya gue isi seadanya dan gue posting fotonya dia beberapa gitu ya. eh dan karena ada kepentingan sekolah lah ya, jadi mereka tuh juga punya grup di WhatsApp sama di Line gitu, untuk grup mereka sekelas sama gurunya gitu, untuk saling apa sih, komunikasi kayaknya.
Bukan kayaknya, iya, untuk komunikasi. Terus udah gitu, gue tuh ngelihat nggak ada apa ya, nggak ada pergerakan gitu loh dari Facebook ya anak gue gitu kan. Jadi dia cuman sekali doang gitu posting gambarnya dia gitu ya, terus posting gambar yang dia bikin, terus habis itu udah gitu, gue nggak pernah lagi lihat dia ngapa-ngapain gitu kan. Terus nggak lama dari situ dia tuh ada kelupaan sesuatu dan dia minta gue untuk menanyakan hal itu tuh karena gue juga punya grup dengan orang tua dia, dari teman-teman sekelasnya gitu kan. Terus gue bilang, loh kan kamu kan punya grup di WhatsApp kamu gitu loh, kenapa nggak kamu tanya di situ, kan kamu bisa tanya sama teman kamu atau sama guru kamu gitu kan. Terus dia yang agak gitu kan tuh. Dan ternyata pas gue lihat itu Facebook dan WhatsApp dan Line-nya dia tuh udah nggak ada gitu, karena menurut dia kali kayaknya gitu ya, menurut anak gue tuh yang namanya game itu lebih penting gitu. Terus gue sempat nanya, loh kamu waktu itu tuh minta sama mama tuh minta bikinin Facebook tuh buat apa? Ya enggak, soalnya waktu itu teman-teman kan bilang apa ada game-game yang seru gitu di Facebook, ternyata enggak, dia lebih milih game yang lain gitu. Dan oh ya ampun. Tapi ya udahlah ya, emang kalau dia nggak doyan ke situ ya gue juga nggak mau maksa gitu. Biarin aja dia sampai punya niatan sendiri gitu. Tapi kali kalau anak perempuan tuh agak beda ya, lebih lebih beragam gitu. Soalnya gue suka gitu lihat dan denger eh, anak-anak temen gue yang perempuan atau keponakan-keponakan gue, mereka tuh lebih beragam gitu, punya sosmed tuh lebih banyak dan macam-macam gitu. Kadang-kadang mereka bahkan punya sesuatu yang gue nggak punya. Sirik ya. Enggak juga sih. Soalnya gue cuman punya yang inti-inti aja sih, dan memang itu gue gunain buat support kerjaan gue gitu kan. Tapi sih gue kalau ngelihat apa ya, kayak sosial media gitu, gue nggak terlalu ngelihat negatif lah gitu, nggak terlalu gimana. Ya kalau itu tergantung kan daripada kita. Lo mau ngelihatnya sebagai apa gitu. Kalau lo ngeliatin hal-hal yang negatif ya males banget pasti. Tapi kalau gue tuh suka gitu. Sukanya nggak ngeliatin apa ya. Soalnya gue lebih lebih kalau ngeliat di sosial media kayak semacam Facebook lah gitu ya, yang paling basic banget gitu. Gue suka dapetin banyak hal-hal baru dan info-info yang apa yang bikin gue up to date gitu, karena gue memang pengennya ngelihat itu gitu loh. Jadi gue nggak ngirauin yang yang bikin kotor kepala gue. Ya walaupun misalnya ngelihat ada orang apa foto atau gimana gimana, ya nggak apa-apa lah, orang namanya juga Facebooknya dia sendiri gitu kan, hak-haknya dia sendiri, mau posting apa kayak suka-suka gitu kan. Cuman kalau gue ngelihat di newsfeed gue tuh memang ya kalau misalnya ada video-video lucu atau kadang-kadang ada apa ya, video baru yang mengenai apa macam-macam lah gitu loh, informasi-informasi yang kita belum pernah tahu gitu kan. Dan kadang-kadang yang paling enak tuh ngeliatin ngeliatin orang nge-share video masak gitu. Wah apa nih gitu kan. Eh, dan banyak gitu loh, nggak cuman kadang-kadang, tapi mungkin hampir setiap hari gue ngeliat gitu ya, em, orang posting atau sharing video dari website mana gitu yang bikin ini, bikin itu, dan bisa bisa memberi inspirasi gitu loh, kayak itu tahu jangan cuma digoreng dan jangan cuma ditumis, masih ada cara lain untuk mengolah makanan dengan berbahan dasar tahu gitu kan. Dan banyak banget dan kita tuh gampang gitu loh sekarang kalau misalnya mau tahu sesuatu, kayak yang paling
ringkes aja deh, yang paling ringkes tuh masalah apa sih, masalah kayak gue deh. Ya sorry ya buat yang laki-laki gitu, cuman kayak kayak perempuan dan ibu-ibu seperti gue yang harus masak setiap hari tuh. Itu tuh kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering gitu loh dapat inspirasi dari apa, postingan orang lain gitu. Mmm, dan internet tuh mempermudah kita tuh untuk mencari tahu gitu loh, bagaimana caranya membuat makanan apa-apa segala macem gitu kan ya. Kalau misalnya sekarang kan, eee, lo misalnya mau cari tahu cara membuat apa ya, cara membuat kue bolu gitu. Lo tinggal tulis di Google dan tinggal pilih salah satu site yang lo kira-kira pengen dibuka gitu, dan waktu lo buka tuh itu ada, gue suka ngeliat di cookpad.com gitu ya. Dia tuh begitu lo nulis salah satu nama makanan gitu, itu tuh keluar tuh bisa ratusan loh orang yang mensubmit resep mereka gitu. Dan itu tuh membuat gue tuh bingung gitu. Ini mana yang harus gue ikutin resepnya gitu loh, dan semua kelihatan enak gitu dan menarik gitu kan. Tapi waktu gue, jadi gue tuh pernah dikasih buku resep dari nyokap gue dan dari mertua gue. Itu pas gue dikasih tuh rasanya tuh kayak nerima bendera pusaka, lo tau nggak? Bukan karena usang gitu, tapi ini tuh udah barang langka banget gitu, yang mungkin saat ini lo tuh jarang banget bisa ngelihat, kecuali lo ngelihat punya nyokap lo atau punya siapa gitu yang memang dari masa itu gitu kan. Dan di situ tuh ada potongan-potongan resep yang digunting dari majalah yang kayak clipping gitu loh, dan ditulis tangan gitu kan. Aduh, telaten banget. Dan kebayangkan bedanya kalau orang dulu untuk bisa ngedapetin resep itu, kayak misalnya mereka pengen pengen tahu cara bikin misalnya cara bikin sop buntut apa-apa gitu, dan misalnya di majalah yang mereka lihat punya itu nggak ada, ya mereka pasti nanya sama orang lain atau gimana ya. Mungkin jangan sop buntut kali, apa yang lebih 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 susah gitu, apa gitu ya. Dan mereka tuh harus nunggu misalnya, kalau misalnya mau dapetin resep-resep baru gitu ya, mereka harus nunggu seminggu sekali majalah yang mereka langganan gitu untuk ngelihat resep gitu kan, atau pinjem resep orang dan untuk disalin apa segala macem gitu kan. Dan itu tuh wow gitu. Nggak usah gitu deh, kita aja nih sekarang, kalau zaman dulu sebelum ada internet, pas kita dapat tugas untuk mencari misalnya gambar rumah adat atau tarian tradisional apa gitu ya, dikasih 10 biji aja pusingnya udah setengah mati. Soalnya yang ada kan kita harus ngeluarin majalah-majalah yang ada tumpukan-tumpukan yang udah lama gitu, atau koran-koran atau buku apalah gitu ya. Dan kita harus cari satu-satu. Dua tiga buku tuh belum tentu ketemu doh. Belum tentu ketemu loh gitu kan. Dan kalau sekarang, karena gue ngeliat gitu ya, kalau anak gue dapat misalnya 20, mereka tuh santai. Soalnya tinggal buka komputer dan tinggal masukin apa yang mereka cari di Google, dan udah keluar tuh banyak banget, tinggal di print gitu dan udah jadi. Kalau dulu kita harus berjam-jam ngebukain satu-satu. Iya, kalau ketemu, kalau enggak aduh gila bisa sampai malam tuh yang mana gitu kan. Karena kan enggak semua majalah tiap hari ada mengenai hal-hal yang kita cari gitu kan. Dan itu tuh ada apa ya? Saat itu sih ada seninya tersendiri gitu ya, walaupun banyak dongkol juga gitu. Tapi ya sekarang lebih efisien gitu, mereka ngerjain tugas juga lebih cepat gitu kan. Terus kayak misalnya band atau penyanyi gitu ya, misalnya lagi manggung dan ada request lagu apa, itu mereka kalau misalnya mereka memang, oh gue nggak tahu, itu tinggal buka gitu dari handphone atau dari iPad atau dari
apalah gadget yang mereka punya gitu ya, mereka tinggal buka dan itu udah ada gitu. Mau nyari liriknya atau mau nyari chordnya tuh udah ada gitu dan pasti ada. Gue sih selama ini tuh pasti ketemu gitu loh. Dan kebayang kan kalau dulu tuh misalnya kita dapat request lagu yang nggak ada gitu loh, yang kita nggak ada. Sedangkan kita kalau mau manggung, dulu tuh gue masih masih ingat gitu loh yang namanya manggung dan bawa kumpulan lirik yang tebel setengah mati gitu, dan itu bisa bisa nggak cuma satu, ada dua tiga gitu ya. Dan itu tuh belum tentu apa yang di request orang tuh ada gitu, dan kita nggak bisa gitu loh saat itu. Ya harus 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 pinter-pinter ngeles. Tapi kalau sekarang kira-kira kita tahu lagunya dan cari, oh udah ada tahu gitu loh, dan bisa dimainin gitu loh. Tapi pasti semuanya itu ada kurang lebihnya ya. Dan gue sih yakin sekarang pun walaupun kita sudah diberikan kemudahan dengan fasilitas dan teknologi yang ada gitu ya, terutama dalam bidang berkomunikasi dengan orang gitu kan, untuk connect sama orang, mungkin ada gitu kadang-kadang kepikiran, aduh kalau sekarang tuh gampang banget untuk kita dihubungin sama orang gitu. Dan karena umumnya rata-rata orang udah pakai gadget lah ya, dan sudah ada koneksi internetnya dan segala macam. Jadi kalau misalnya nggak ada pulsa, tetap internetnya on, lo tetap bisa dihubungin melalui line, atau dihubungin melalui WhatsApp, atau dihubungi melalui fiber atau segala macam gitu ya, yang bisa untuk menghubungi lo di mana aja lo berada gitu kan. Eh, Kalau misalnya internetnya nggak ada, ya bisa dihubungi lewat telepon gitu. Dan semuanya tuh bisa gitu. Sekarang kalau zaman dulu mungkin tantangan dan apa ya, tantangan yang berat untuk orang bisa melakukan kayak apa ya, hubungan luar nikah. Aduh maaf, hubungan jarak jauh gitu kan. Kalau dulu, kalau misalnya lo kuliah di luar kota gitu, atau di luar negeri, ataupun kerja gitu di luar kota atau di luar negeri gitu, lo kan berkomunikasi itu nggak bisa kayak sekarang. Kalau kayak sekarang, teleponan udah kayak teleponan udah kayak mau ngambil minum air putih gitu kan, bisa kapan aja gitu, bisa bisa terus-terusan gitu kan. Kalau dulu eh kalau dulu lo misalnya lo menjalani eh, hubungan yang jarak jauh gitu ya. Iya, kalau misalnya di tempat kosan lo, atau di tempat lo berada gitu, ada teleponnya gitu. Kalau misalnya nggak ada kan, lo pasti surat-suratan gitu. Dan kalau misalnya surat-suratan tuh harus nulis dulu, terus dikirim lewat kantor pos. Iya, kalau misalnya nyampe, kalau ternyata membal balik gitu, soalnya alamatnya tidak diketahui gitu. Alamatnya tidak bisa ditemukan, terus balik lagi, aduh ampun bete banget. Terus iya, kalau misalnya pun nyampe, itu makan waktu sekitar 3 5 atau 7 hari gitu kan. Kalau di luar kota. Kalau misalnya di luar negeri bisa lebih daripada itu gitu loh. Terus udah gitu, eh begitu udah nyampe seminggu dibales, seminggu lagi baru balik gitu. Jadi ya paling cepet 2 minggu sekali berhubungan, berkomunikasi gitu loh dengan pacar lo gitu, atau dengan orang tua, atau dengan keluarga atau temen gitu. Tapi kalau misalnya eh, terus kalau misalnya ada telepon pun, lo juga pasti mikir-mikir untuk apa ya, berkomunikasi terlalu banyak, karena kan tekor loh. Kalau zaman dulu kan gila, lo harus ke wartel, atau kalaupun pakai telepon rumah, eh
ya harus lu bisa limit sendiri gitu, karena kalau enggak jebol aja tuh tagihan telepon gitu kan. Dan kalau ke wartel juga nelfon juga nggak bisa yang terlalu gimana gitu, karena ya lu pasti udah punya budget sendiri untuk ya gue pengen teleponan dan sambil ngeliatin argo tuh jalan terus. Tapi kalau sekarang misalnya pun lo LDR gitu ya sama sama pacar lo gitu, ataupun lo dengan orang tua gitu ya, lo bisa dihubungin kapan aja gitu loh, kayak ya kayak telepon biasa gitu kan, atau enggak bahkan Skypean gitu kan yang bisa ngobrol langsung gitu kan. Dan itu bisa dilakukan kapan aja, bisa bangun tidur langsung teleponan gitu, kamu udah bangun belum, atau kamu udah bobo belum. Tetap bisa tuh yang namanya setiap setiap pagi siang sore, kamu udah makan sayang gitu. Aduh, terus kayak gitu tuh nggak lo nggak peduli, karena itu kan dengan internet sekarang lo bisa yang namanya voice call apa segala macam, dan nggak terlalu musingin, walaupun ya ada putus nyambungnya gitu kan. Kalau koneksi internetnya lagi hancur gitu kan, yang halo 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 ya putus, terus telepon lagi apa segala macam. Tapi lo tetap bisa yang namanya berhubungan, dan lo pun ngomong juga nggak ada, bisa nggak ada batasnya. Kadang-kadang walaupun walaupun lo misalnya lagi ada di tempat yang jauh gitu, di mana eh lo bisa yang namanya tetap teleponan berjam-jam gitu kan, yang bisa sambil nonton film ini yuk, nonton film ini bareng-bareng yuk gitu kan. Atau dengerin lagu ini yuk, terus kamu tadi ngapain, atau sambil teleponan sambil sambil nyetir ke tempat kerja atau ke tempat kuliah gitu kan, yang bener-bener apa ya, ya lo nggak bakal bisa apa ya, nggak ada lagi gitu loh batasannya gitu. Tapi mungkin kadang-kadang aduh gue kan juga banyak aktivitas, atau gue pengen jalan sama temen gue, atau gue pengen ngapain gitu. Terus ya walaupun gimana kan, kadang-kadang eh, si yang satu lagi nih kan pengen tahu aja lo di mana, pengapain gitu kan. Kamu lagi di mana sih? Kamu lagi ngapain sih? Mungkin kalau malam, gue pengen hangout nih sama teman-teman gue gitu kan. Terus yang namanya jarak terpisah antara kita itu kan membuat kadar kecemburuan dan kecurigaan itu meningkat ya. Kadarnya tuh meningkat gitu loh. Terus udah gitu kan jadi yang, kamu mau kemana jam segini gitu loh, kamu bukannya harusnya di ini, atau terus jadi yang curigaan gitu, kamu pergi sama siapa, terus mulai tuh ada pikiran-pikiran. Dan lu nggak bisa ngelak gitu loh, lu nggak bisa ngelak dan nggak bisa karena ya udah ada kemudahan itu, dan lu bisa ditelepon kapan aja, cewek lo atau cowok lo bisa coba nelfon lo gitu. Dan kalaupun mereka nggak puas, coba buka ininya video call gitu. FaceTime apa apa gitu kan, terus lo harus kemana gitu, dan pura-pura apa sih, pakai apa lah gitu, gue lagi di rumah gitu. Udah mau bobo, padahal lagi di luar tuh dum 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 gitu. Aduh, ya kadang-kadang mungkin ada ya yang, iya ya kalau zaman dulu dia nggak perlu tahu gue ngapa-ngapain, walaupun dengan asas kepercayaan gitu ya, dan lu bisa bisa lebih rileks gitu, nggak apa ya, nggak bolak-balik diteleponin, bolak-balik dicariin gitu, dan tuh telepon nyala mulu, dan lu nggak bisa yang kalau lu matiin teleponnya ketahuan gitu kan, terus yang ada ribut,
kamu kenapa matiin telepon? Kamu ngapain aja emangnya? Kamu sama siapa? Kenapa? Kemana? Sama siapa? Aduh, jam berapa? Apalah, segala macam. Coba itu koordinat GPS-nya dihilangin. Ribet gak sih lo kalau digituin? Ya kalau dulu sih terima aja. Oh ya sudah lah, gue percaya aja dia di sana. Yang penting selamat, makan teratur, tidur cukup, belajar yang itu supaya balik cepet udah gitu kan. Pasrah gitu. Dan ya memang saling kepercayaan. Tapi ya mungkin dua-duanya ada seni dan ada ininya ya, ada kurang dan lebihnya. Oke, sampai di sini dulu. Gue Elis Leon harus pamit mundur. Pengennya sih pamit maju. Thank you banget udah mau dengerin gue dari awal sampai sekarang dan mau nemenin gue di sini dan udah mau mampir ke podcast Selepas Senja. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan, ada ide atau ada saran atau ada apalah, apa aja deh, boleh di email ke gue di podcastlepassenja@gmail.com, atau mau di komen, tapi lebih enak di email langsung kali ya supaya gue nggak miss. Oke gitu aja. Selamat beraktivitas, selamat makan kalau yang mau makan, selamat apalah pokoknya, supaya lo happy-happy terus dan semoga semuanya lancar. Oke, Alice Leons out. See you.